Baiklah, pada malam ini tafsir surat Yasin yang kita kaji, yang kita bahas masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ini ayat yang ke-8 masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, dari ayat ke-6 dan ke-7. Ayat ke-6 misalnya juga berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang diturunkan Al-Quran Al-Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran, peringatan, nasihat dan hidayah kepada umat manusia. Dan diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, untuk mengajak kepada kebaikan, meninggalkan menyembah berhala, mengajak pada menyembah Allah, berbuat ma'ruf, meninggalkan yang munkar, saling bantu-bantu, gotong royong dan lain sebagainya, dan berikan peringatan akan siksa neraka bagi orang-orang yang belum dapat peringatan ya pada masa-masa sebelumnya. Itu diutusnya Rasulullah untuk tujuan itu, dan bersambung sampai pada masa kita sekarang. Cuma tidak langsung Rasulullah yang memberikan peringatan pada kita, tapi para ulama, para urafa. Karena sebagian besar mereka tidak menerima peringatan dari Rasulullah tersebut dan dari para ulama tersebut, dan mereka mengingkari dengan terang-terangan, dengan jelas-jelasan, menolak mentah-mentah, sehingga Allah katakan laqad haqqal qawlu, distempel jadi pasti al-qawlu, ajab dari Allah. Pada siapa? Ala aktsarihim, atas kebanyakan orang-orang yang mengingkari, dari kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, kebanyakan mereka akibat mengingkari dakwah Rasulullah, dakwah para ulama, maka pasti disebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahum la yu'minun, gara-gara mereka tidak beriman kepada Rasulullah, kepada para ulama, pembawa dan penerus dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidayah itu ada tahapan-tahapannya dan ada batas-batasnya. Pada tahap tertentu, kalau betul-betul penolakannya begitu kuat sampai dapat stempel mustahil dapat hidayah lagi, sudah sangat berat ya. Jadi kalau kita ibaratkan, misal orang mau jatuh, dia naik gunung, ingin menjatuhkan dirinya ke jurang. Ketika dia pasti jalan ke gunung atau ke bukit, masih ada kemungkinan dia bisa mengerem dirinya. Nggak jadi, dia sabar, insaf, nggak jadi bunuh diri, gagal. Naik lagi terus, masih ada kemungkinan. Sampai di puncaknya nih, puncak gunung, dia mau terjun atau dari gunung yang tinggi menjatuhkan dirinya, ingin bunuh diri. Selama dia belum jatuh, masih ada kesempatan untuk dia kembali. Kesempatan terakhir, ketika jalan dari awal masih banyak kesempatan sampai pada puncaknya, sampai pada ketinggian gunung tertentu misalnya, atau ketinggian gedung tertentu, masih kesempatan sebelum dia melompat. Artinya belum distempel gitu, masih bisa kembali. Allah masih menerima taubatnya. Hidayah masih ada, cuma sudah sangat tipis sekali hidayahnya ketika itu. Nah, ketika dia terjun, nah, mulai dia melompatkan kakinya, jatuh sebentar, sudah distempel, tertutup, mustahil akan kembali. Sesuatu yang jatuh dari atas ketika meluncur sudah jatuh, apa mungkin kembali lagi ke atas begitu? Enggak mungkin, mustahil. Itu namanya hukum kausalitas. Hukum Allah begitu. Sesuatu sudah terjadi dan sudah lengkap ilatnya atau sudah sempurna sebab-sebabnya, tidak mungkin akan kembali lagi. Begitulah. Misalnya katakanlah iblis, contohnya. Iblis sampai sekarang masih hidup. Iblis masih hidup sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan umat manusia. Ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan iblis dapat kesempatan menggoda manusia sampai hari dibangkitkan, yaitu dibangkitkan dari alam kubur.
pendapat yang termasuk kuat pendapat Ahlul Bait bukan begitu. Iblis dikasih kesempatan menggoda manusia sampai pada dizuhurkannya, ditampakkannya atau keluarnya imam zaman. Setelah keluar imam zaman, nah baru sudah habis masa dia. Langsung mendapat stempel ke jurang api neraka. Tidak ada ampun lagi sudah. Ya. Dan tidak mungkin bisa menggoda manusia lagi. Kenapa? Karena ketika zuhur imam zaman, yang membunuh iblis adalah imam zaman. Itu. Jadi ila yaumi ba'tsun itu hari dibangkitkan, artinya hari ditampakkan dan dizuhurkannya imam zaman, diratakan keadilan. Di sana iblis bertekuk lutut dan dibunuh oleh imam zaman. Itu mana iblis dikasih kesempatan menggoda umat manusia sampai hari kebangkitan, sampai hari zuhurnya imam zaman. Paham ya? Ini pelajaran buat kita. Jadi iblis itu karena dosanya begitu besar, begitu banyaknya, walaupun awalnya kecil, hanya disuruh menghormat pada Adam, dia nggak mau, kan kecil. Menolak terus sampai dosanya berikutnya sampai distempel, ya. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun adzim. Distempel sudah dapat azab. Ya. Makanya ketika pada masa Nabi Musa beliau bertanya apakah iblis nggak ada kesempatan bertaubat? Ya, sudah tutup, bisa ada kesempatan. Gimana caranya? Caranya dia datang ke kuburan Nabi Adam minta maaf dan menghormat. Disampaikan pada iblis, iblis kamu masih punya kesempatan untuk bertobat. Oh bagaimana? Caranya datang kepada Nabi Adam, ke kuburannya berziarah dan sana minta maaf dan menghormat. Kata dia tidak mau. Sampai sebegitu tebalnya. Jadi orang kalau sudah tebal hijabnya, kedongkolannya, jadi penutupnya begitu tebal, begitu tinggi, sudah mampet, nggak bisa. Orang lagi emosi nggak memaafkan orang lain kan begitu. Kalau sampai ke 7 turunan saya akan tidak maafkan, begitu kan? Sudah disempel, padahal dia masih bisa memaafkan. Karena begitu dongkolnya, begitu tinggi kedengkiannya sampai mengatakan demikian. Begitulah ketika hidayah dari Allah sudah tertutup, maka tidak mungkin mendapat hidayah lagi. Nah, di sini ungkapan laqad haqqal qawl al-aktsarihim fahum la yu'minun, orang-orang yang distempel sehingga berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman. Ya, Abu Lahab yang ada di surat Al-Lahab dan istrinya Hindun yang sejak masih hidup sudah distempel, ya, saya seladaron zatal lahab. Keduanya Abu Lahab dan Hindun masuk neraka padahal masih hidup, sudah distempel. Quran mendahului ya pengetahuan kita semuanya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ini perumpamaan atau pemisalan ya dari satu sisi. Tapi di sisi lain mungkin para Eropa mengartikannya ini adalah merupakan hakikat amal perbuatan. Jadi bentuk hakikinya, realitanya pada alam hakikat, pada alam barzahi seperti itu. Gitu. Jadi ada dua sisi. Bisa jadi permisalan, sebagai misal, sebagai contoh, bisa jadi hakikatnya seperti itu. Karena Quran ada zahir, ada batin. Kata Allah, Inna ja'alna, kami telah jadikan fi anaqim, di belenggu mereka, di bagian belakang sini, di punuk, ya, aglalan. Ada belenggu, ya, berupa rantai. Jadi rantai melilit leher mereka, ya. Fahiya ilal adqani, sampai ke dagu sini. Muqmahun, sampai terangkat. Jadi lehernya dirantai, dililit yang sangat banyak sampai ke sini. Sehingga dia mendengar begitu, nggak bisa menunduk. Dan tangannya itu dirantai juga, rantai yang bersambung dari leher. Jika tangannya dirantai, nyambung ke leher. Lehernya pun dengan rantai sehingga sempit, ininya muqmahun, terangkat begitu. Ini sebagai permisalan, sebagai contoh betapa beratnya orang-orang yang mendapat stempel seperti ini. Apa permisalannya? Permisalannya karena orang-orang ini tidak mentaati Allah dan dia hanya mengikuti para pemimpinnya yang kafir, taklid buta begitu. Dan taklid buta itu bukan hanya ada pada orang-orang kafir atau musyrikin atau munafikin, ya.
Tapi juga ada pada sebagian orang-orang Islam yang Islamnya tidak menerima pandangan orang lain, tidak menerima musyawarah, tidak menerima kritikan. Dia yang paling benar. Dia hanya bertaklid pada gurunya saja, enggak terima yang lain, merasa paling benar. Dia tidak mencari, tidak diskusi. Bisa termasuk sini. Dia dibelenggu seperti orang yang hanya melihat ke atas saja, tidak bisa lihat ke samping kiri kanan, dan dibelenggu hanya melihat gurunya saja, lihat atasnya saja. Ini perumpamaan, ya. Dibelenggu nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga dia bertaklid buta, hanya mengikuti hawa nafsunya saja, ya. Hanya satu pandangan yang dia lihat, tidak menerima pandangan orang lain. Itulah kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, dan orang-orang ahli bid'ah. Ini berat. Jadi ahli bid'ah itu tidak kalah beratnya dengan orang-orang munafikin, musyrikin, kafirin. Na'udzubillahi min dzalik. Hatinya distempel. Bahkan mereka termasuk jahil murakkab. Ada jahil basit, jahil kelas 1, ya, atau satu lapis jahilnya, kebodohannya. Ada jahil 2 lapis murakkab. Kalau jahil selapis, dia tidak tahu, dia bodoh, sudah nggak tahu, dan dia merasa dia bodoh, dia akan belajar. Kenapa? Karena kejahilannya dia rasakan bahwa dia bodoh, sehingga ketika dia merasa bodoh, merasa nggak tahu, dia belajar. Dia tahu kalau dia itu bodoh. Ini namanya jahil basit, satu kebodohannya. Kalau jahil murakkab yang ada di mantik itu, jahil kuadrat, double jahilnya, dia nggak tahu kalau dia itu jahil, dia merasa benar. Nah, ini berat. Padahal jahil, merasa benar, nggak perlu belajar, dipertahankan pendapatnya, tidak menerima pendapat orang lain. Ini sangat berat, karena kebenaran itu seberat apapun, ya, terbuka. Allah masih memberikan kesempatan dan hidayah. Orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran akan ada, ya. Sepertinya saya sungguh sedikit agak melenceng. Yang baru-baru ini di mana, di Swedia, ya, yang Quran dibakar, ya. Itu penghinaan yang luar biasa. Al-Quran dibakar. Kaum muslimin berontak, bangkit. Di Yaman, wah, demo sebanyak-banyaknya. Di mana-mana, di Iran apalagi, di Lebanon, demo di mana-mana. Al-Quran dibakar. Ketika Al-Quran dibakar, kita semuanya bangkit, kita emosi, kita demo, kita menentang, ya. Tetapi demonya kita, penentangan kita, apakah membangkitkan kita untuk menggali Al-Quran atau tidak? Ini yang penting. Cuma demo saja nggak ada artinya, ya. Kalau kita demo, hati kita terbangkit menggali Al-Quran, ini yang penting. Demonya berarti, dan mereka jangan melecehkan kita lagi. Kenapa? Karena kita akan bersatu nantinya. Semua kaum muslimin, ketika Al-Quran dibakar, emosi, demo, ketika demonya bisa mendorong mereka pada ukhuwah dan wahdah, nah, tidak ada yang berani lagi untuk mengutak-atik Al-Quran atau melecehkannya, karena akan timbul persatuan. Nah, ketika demonya itu mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran kita pelajari, jangankan puluhan ayat, 1 ayat saja tentang wahdah, ayat sholawat katakanlah, kita pelajari, kita pahami dengan luas, pasti nanti arahnya akan bersatu. Begitu. Seperti pada masa Nabi, tidak ada mazhab, tidak ada aliran, tidak ada pendapat. Satu Islam itu. Mazhab itu enggak ada, baik dalam akidah, dalam fikih enggak ada mazhab. Kalau betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya seperti pada masa Rasulullah. Sekarang pun begitu. Ketika kaum muslimin betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, ikut Al-Quran apa adanya, menggali Al-Quran dan sesungguhnya memahaminya, kemudian mengikutinya, satu, maka akan terkikis. Satu contoh saja, ayat sholawat saja. Ayat untuk wahada ukhuwah puluhan, banyak sekali. Ayat tahdhir apalagi, sangat jelas. Ayat tahdhir buat apa dicatat oleh Allah, diturunkan, bukan untuk dikaji, untuk ditaati dan diikuti. Ayat tahdhir diikuti, Islam satu. Ayat sholawat diikuti, Islam satu. Kita baca salawat. Salawat kita tuju pada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Siapa keluarganya? Kenapa diikuti? Gimana ajarannya? Siapa melanjut Nabi? Sangat jelas. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, ikut Al-Quran, setelah demo misalnya, ayat kita amalkan,
Mazhab tidak ada. Islam satu, bersatu semuanya, mereka akan takut semuanya. Islam akan jaya. Usul Imam Jamal akan cepat. Tidak ada mazhab. Ya. Itu manfaat demo yang sesungguhnya. Jadi kalau tidak mentaati Al-Quran sampai pada titik kekerasan hatinya tertutup, di sini fahum la yu'minun. Maka Allah katakan karena mereka ini membelenggu hatinya, menutup jendela hatinya, tidak menerima hidayah dari Allah dan Rasulnya dan dari para ma'asumin. Mereka hanya bertakwa kepada orang-orang tua mereka, kepada guru-guru mereka, ya, pada ahli kekufuran, ahli kemunafikan, ahli maksiat. Maka mereka terbelenggu, mereka mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, tentang sifat-sifat orang yang tidak beriman ini. Pertama, dibelenggu, seperti orang yang dirantai, tangannya dirantai juga, nggak bisa kemana-mana. Yang kedua, sifatnya adalah wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, kedua, tadi yang pertama Allah katakan kami jadikan mereka terbelenggu dengan rantai. Yang kedua, dan kami jadikan mereka juga itu di hadapan mereka ada tabir, ada tembok besar, ada penghalang. Ya. Wa ja'alna min bayni aydihim, kami jadikan di hadapan mereka saddan, bendungan, tembok besar. Nggak bisa maju jadinya, tertutup. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka juga ada tembok juga, ada dinding juga. Depan belakang nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ini juga perumpamaan. Makna yang pertama. Yang kedua makna hakiki. Fa aghshaynahum, kami tutup mereka. Sudah dibendung depannya, belakang ditutup lagi hati mereka. Fahum la yubsirun, mereka tidak dapat melihat kebenaran. Ya. Ini ibarat orang-orang yang betul-betul tertutup hatinya, tidak membuka untuk kebenaran sedikit pun. Banyak kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum kafirin, dan sebagian orang-orang yang ahli bid'ah. Betapa banyaknya mereka sudah tahu Al-Quran malah membakarnya, malah menghinanya. Ya. Dan ini kalau mereka sudah berani membakar Al-Quran, nanti lama-lama membakar juga hadis-hadis Rasulullah. Di dalam sejarah, betul Al-Quran dalam sejarah, kaum muslimin dalam sejarah belum pernah terjadi yang bakar Al-Quran. Dalam sejarah kaum muslimin nggak ada dalam sejarah muslim bakar Al-Quran. Tapi ada nggak dalam sejarah sebagian atau penguasa dari orang Islam bakar hadis? Ada nggak? Ada. Penguasa pertama dan kedua membakar hadis-hadis Rasulullah, begitu beraninya. Hasbuna kitabullah, cukup Al-Quran buat kita, kata mereka. Ini bagaimana? Ya, nah orang-orang kafir ini, orang musyrikin, munafikin, mereka kemudian kalau dibiarkan berani Al-Quran akan berani bakar hadis. Tapi bakar hadis sudah didahului oleh pemuka dan tokoh Islam di masa itu. Siapa? Ya baca sendiri. Akan ada kitab bukan dalam sejarah, masih tercatat kitabnya, sejarahnya di rak-rak perpustakaan. Ada orang-orang yang bakar hadis-hadis yang waktu masih berupa di atas tulang, di atas kulit, di atas kayu, dibakar. Kenapa? Apa motifnya? Apa tujuannya? Itu bisa dibaca di dalam sejarah. Ya. Jadi mereka itu ada belenggu di depan sehingga nggak bisa maju. Artinya kebenaran sudah tertutup. Ya. Nggak dapat hidayah. Di hadis yang lain atau di ungkapan yang lain saya baca bahwa mereka tidak mungkin dapat hidayah ke depan, juga tidak mungkin dapat hidayah ke belakang. Hidayah ke depan yaitu hidayah dengan pemikiran mereka, dengan akal mereka. Karena akal akan memberikan hidayah. Jadi akalnya sudah buntu, nggak bisa dapat hidayah ke depan. Hidayah ke belakang itu hidayah yang berupa fitrah. Ya. Hidayah fitrah, hidayah dari dalam dirinya juga sudah tertutup sehingga distempel, maka pasti mereka tidak menerima kebenaran lagi. Sehingga ayat berikutnya menjelaskan wasawaun alaihim, sama saja buat mereka. Ini para penguasa, para pemuka kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, sama buat mereka. A'andartahum am lam tunzirhum, engkau kasih peringatan, kasih nasihat, kasih tabligh, kasih dakwah ataupun tidak, sama aja. Sawaun alaihim. Ujung-ujungnya hum la yu'minun, tidak akan beriman. Ini stempel terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan suara apapun,
ahli bid'ah ini, ahli kufur ini sudah ada stempel, tidak akan menerima kebenaran sedikit pun. La yu'minun, gitu. Sudah sangat berat. Ini stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Jadi, walaupun ayat ini yaitu wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun, surat Yasin ayat yang ke-10, dikhususkan buat para tokoh, para pemuka kaum kufar, ya, bos-bos mereka yang sudah tertutup, tapi juga ini bisa dan tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh yang lain pada masa sekarang. Karena Quran berlangsung terus, termasuk tokoh-tokoh ahli bid'ah yang sudah tertutup, tidak mungkin lagi menerima kebenaran. Maka dapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikasih peringatan, diajak ke dialog, dikirimin kitab, dikasih surat, dikasih tahu, tetap menolak. Sudah sangat berat. Mau kitab asli bahasa Arab, mau kitab terjemahan, tetap menolak. Maka mereka langsung menolak. Sudah, jangan baca itu, berbahaya. Tinggalkan itu, jangan kumpul mereka, jangan dengar mereka. Sumpah telinga kalian. Ini ahli bid'ah seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, kalau sudah sampai seperti itu. Dan kita pun, kita manusia ini, termasuk saya sendiri, sebagaimana kita ini sebenarnya punya potensi untuk menuju jalan kebaikan, dengan tekad kita, dengan niat kita, dengan iman kita, dengan kita sungguh-sungguh, kita bisa meningkatkan kebaikan, keimanan, takwa kita pada Allah SWT. Kita punya potensi untuk maju ke depan, menuju bahagiaan. Tapi kita pun ada potensi untuk mundur ke belakang sampai menjadi naudzubillah, ya, kekufuran, kemunafikan, ahli bid'ah. Bisa, kan kita punya kehendak. Kalau kita turut terus, ya, kita turuti kemalasan, menerjang hal yang diharamkan, maksiat dilakukan, pasti akan ke belakang nantinya. Cuma bertahap pelan-pelan. Pertama kita mungkin nggak sholat subuh, malas, qadha. Berikutnya nggak qadha lagi. Nanti berikutnya sholat zuhurnya ditinggalkan terus sampai sholat ditinggalkan. Tahun berikutnya puasanya terus. Berikutnya sampai ke belakang betulan, gitu. Bisa mundur kita ini, punya potensi. Na'udzubillah min dzalik. Kita punya potensi untuk maju. Kita belajar terus tiap malam Jumat. Kita baca doa qomel, kita mendengar nasihat terus, kita maju terus sampai kita dapat stempel ahli surga. Itu kayak Salman min ahlal bait, sampai dapat julukan ahlul bait Rasulullah Salman, di stempel. Sudah nggak bisa kekufuran lagi, sudah dalam lingkaran kebaikan, lingkaran ketaatan, lingkaran surga. Insya Allah kita ini dalam lingkaran wilayah ahlul bait, kita jangan keluar lagi, kita jaga mati-matian. Ya, sekarang kita masih terjaga. Coba lagi kesulitan, lagi punya utang setumpuk, kesulitan sumpah, dililit utang, datang orang ngasih uang 100 juta kata-kata, kan melotot. Ya, alasannya apa? Macam-macam, pinjaman lunak atau lain sebagian hadiah. Nanti datang lagi 2-3 terus sampai sekian puluh kedatang, lama-lama kan ikut juga. Itu kan berarti tadi tabligh mereka, sehingga banyak orang yang ikut agama lain di mana-mana begitu. Jangan di luar Pulau Jawa, di Pulau Jawa saja banyak seperti itu. Sekampung masuk Kristen ada, bahkan pakai jilbab masuk ke gereja. Kenapa? Karena kemiskinan. Ya, kita harus hati-hati jaga iman kita. Gimana? Dengan begini, dengan belajar, baca doa, kita saling mengingatkan, saling menegur, sehingga iman kita terjaga terus sampai akhir hayat. Nah, sudah akhir hayat, meninggal sudah aman, selamat. Ya, insya Allah kita termasuk orang yang husnul khatimah, insya Allah. Itu penjelasan tafsir Yasin malam ini dari ayat ke-8 khususnya sampai ke ayat 10. Nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.